Oh ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'ina wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa syuhabati wa tabi'in wa ala alihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Engkang dalam hormati yang saya hormati pada para kiai wabil khusus kepada Kiai Abdul Muhaimin, Ketua Umum Ikatan Pesantren Indonesia, dan kepada para kiai baik dari DPP, DPW, dan juga DPC yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Semoga pada siang ini senantiasa diberikan kesehatan, diberikan segala hal kebaikan, sehingga pada siang ini kita berkumpul pengajian melalui Zoom ini juga nantinya kita niatkan untuk membawa kemanfaatan dan kemaslahatan yang jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Dan kita tentunya sangat bersyukur sekali pada siang ini, alhamdulillah kita bisa berwajah walaupun kita belum bertatap muka dengan face to face secara offline, kita masih bisa melakukan daring dan juga menjadi salah satu percontohan bahwa di IP sudah menjadi hal yang biasa menggunakan konsep daring dan teknologi, sehingga kita sudah sangat terbuka dengan adopsi teknologi-teknologi baru, salah satunya dengan proses meeting, rapat menggunakan konsep daring. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman Allah, sebagai salah satu menjadi pemimpin kita, leader kita di dunia dan di akhirat, dan semoga kita seluruh keluarga besar Ikatan Pesantren Indonesia juga senantiasa memiliki komitmen persisten untuk mengikuti langkah mensuri tauladani dan juga melaksanakan dari sunnah-sunnah beliau Nabi Muhammad SAW, yang tentunya dengan harapan kita senantiasa diakui sebagai umatnya di dunia ini sampai dengan di akhirat nanti, tembus kita menjadi salah satu orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Para kiai, para ustadz, ustazah, Bapak Ibu sekalian, pada sore ini sengaja kita undang menggunakan Zoom untuk kita melakukan proses diskusi, sharing, bahkan kita bisa kita katakan pada pertemuan kali ini adalah menggali banyak informasi, masukan, saran, dan juga beberapa yang kemarin sudah disampaikan melalui Google Form. Ada banyak sekali saran-saran masukan yang nantinya akan tentunya menjadi salah satu masukan pada sore ini. Dan juga sekaligus kepada para kiai, para ustadz, ustazah, bunyai, dan lain yang hadir juga nanti bisa tentunya kita untuk bisa melakukan proses memberikan saran juga secara langsung, sehingga kita bisa diskusi apa yang akan kita lakukan untuk terbaiknya berjalannya proses Rakernas IP 2023. Dan pada forum sore ini kita sebagai forum yang memang lebih ke arah sharing dan pendekatan, artinya kita di dalam beberapa waktu kita juga melakukan ada kegiatan-kegiatan seperti ada pelatihan tour leader untuk umroh dan lain-lain, yang itu juga digawangi dari DPWIP. Ada beberapa seminar yang kemarin melalui Zoom. Minggu depan insya Allah masih akan ada seminar lagi kaitan parenting juga melalui Zoom. Nah, ini kita sementara ini juga menjaring bukan hanya di internal IP, tapi juga dari eksternal IP bisa mengikuti secara mudah atau bisa secara bebas dengan beberapa yang kita laksanakan sebagai bentuk kegiatan publik, yang artinya IP memberikan kemanfaatan kepada publik dengan berbagai bentuk seminar atau Zoominar yang gratis, dan itu bisa dinikmati bukan hanya dari IP tapi juga di luar IP, sebagai salah satu branding kemanfaatan IP terhadap dunia luar. Dan kegiatan-kegiatan terakhir kemarin terkait juga dengan Rakernas, kita ada audiensi diterima oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, dan beliau juga sudah menyampaikan secara lisan pada saat itu bahwa akan mendukung berjalannya Rakernas Ikatan Pesantren Indonesia 2023 untuk hadir dan membuka. Karena memang ketika kita hadir bersama dengan tim DPP perwakilan juga perwakilan dari panitia, kita juga sampaikan kepada Wapres bahwa IP datang ke Wapres
total untuk mengundang, bukan untuk mengajukan permohonan dana, dan itu sampai memang kita tegaskan beberapa kali, termasuk Ketum juga menyampaikan. Nanti juga akan disampaikan ulang bagaimana beberapa hal yang tentunya disampaikan, karena kita memiliki bargaining bagaimana ketika di tempatnya di pemerintahan di pusat kita punya bargaining untuk mengundang, karena selama ini pernah juga ada masukan yang komplain juga ke tempatnya IP, setiap mau ngundang kok di bawahnya selalu permohonan dana misalnya seperti itu. Nah, ini juga salah satu hal yang nanti akan kita bahas bareng-bareng. Alhamdulillah ini Pak Sekjen, Pak Dr. Muhammad Hermansyah STMT juga sudah bergabung. Nanti pada saat diskusi juga nanti Pak Sekjen akan menjadi moderator untuk diskusi pelaksanaan dari sharing pada siang ini. Tentunya untuk efektivitas waktu, acara akan kita segera langsung mulai, dan marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga dengan niatkan kebersamaan, kemanfaatan, dan menjadi salah satu catatan amal baik ibadah kita pada siang ini. Lillahum Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, para kiai, para punyai, para ustadz, ustazah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita beranjak ke sisi sharing yang lebih panjang, tentunya kita juga akan mendengarkan arahan dari beliau Ketua Umum Romo Kiai Abdul Muhaimin. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk mengantarkan kita semua pada sharing session pada sore ini. Monggo Romo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa wafaqana bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul sayyidina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu ila sabilis salam, amma ba'd. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wa libasut taqwa dzalika khair. Wa libasut taqwa dzalika khair. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Shadaqallahu maulana al-azim. Hadratul muhtaramin, para kiai, para ajengan juga dari Jawa Barat juga ada, para tengku dari Aceh, dan mungkin juga tuan guru dari Indonesia Timur. Sekalian juga para peserta pertemuan Zoom, layak kalau kita syukuri anugerah Allah pada siang hari ini kita bisa berjumpa dengan bantuan teknologi Zoom, meskipun ada aspek-aspek primordial yang tidak terpenuhi karena kita tidak bisa bertatap muka langsung, bersalaman yang penuh berkah, tapi rasa-rasanya lewat pertemuan ini sedikit ada kita terobati, bisa berjumpa untuk seluruh Indonesia. Tentu saja saya berterima kasih sekali pada Mas Yan yang memfasilitasi pertemuan ini, co-host yang lain yang bisa membantu lancarnya pertemuan ini. Baiklah para peserta sekalian, perlu saya sampaikan bahwa setelah pelantikan dalam kondisi yang sangat emergensi, baik pelaksanaannya yang terbatas dan juga pesertanya juga terbatas. Setelah itu ada situasi yang lebih yang lebih membatasi lagi dengan adanya COVID. Tapi bukan berarti setelah pelantikan beberapa personil di PC lalu diam, enggak. Yang pertama saya lakukan adalah selama 2 bulan saya mencoba merumuskan
visi dan misi serta branding IPI yang berkaitan dengan perjalanan era-era sebelumnya, baik itu keberhasilan-keberhasilan dalam membangun jaringan seluruh Indonesia maupun hal-hal yang negatif dari perjalanan ini, akhirnya kami memutuskan branding dari IPI adalah IPI Reborn, IPI yang lahir kembali dengan semangat Surabaya, resolusi jihad, apa itu juga 10 November, artinya memang sudah masanya IPI kembali kepada ruhnya pesantren sebagai sebuah kekuatan moral, kekuatan spiritual, dan kekuatan sosial untuk memberikan kontribusi-kontribusi yang lebih positif dalam kehidupan bangsa ini. Maka saya rumuskan visi IPI adalah mengokohkan agama dan meneguhkan bangsa. Pesantren sebagai salah satu lembaga keagamaan yang terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini dan beragama sekaligus, bahkan berbudaya dan juga berkemanusiaan, harus mampu memberikan kontribusi-kontribusi kebangsaan, kontribusi kemanusiaan, kontribusi peradaban, melihat adanya tren-tren isu-isu keagamaan terlalu dijali dan disesaki dengan isu-isu politis sektarian. Oleh karena itu, mengokohkan agama sebagai kontributor positif dan integratif, juga meneguhkan bangsa. Jangan sampai agama menjadi faktor disintegratif terhadap kehidupan dengan model-model vonis takfiri, bid'ah, dan lain sebagainya seperti saat ini. Kemudian visi itu harus kita derivasi, kita jabarkan dalam operasional yang lebih akseleratif dengan kehidupan kebangsaan yang hiruk pikuk di era simulakra semacam ini. Nah, maka misi dari IPI adalah mandiri, dan itu saya kira mestinya itu menjadi fitrahnya pesantren. Ya, mandiri secara politis, artinya kita jangan sampai menjadi organ-organ partai ya, tanpa mengurangi hak Bapak Ibu sekalian yang punya hak konstitusi untuk bergerak di dunia politik. Karena kata Imam Ghazali ya, asyasiyatu daruriyatu dunya waddin. Politik itu satu keniscayaan ketika kita akan memperbaiki agama dan kita akan berkontribusi pada negara. Persoalannya, warna dan manuver-manuver politik kita itu apakah sejalan dengan visi dan misi IPI itu. Ya, jadi kemandirian pesantren itu sebetulnya genuine sejak dulu kiai-kiai itu membangun pesantren. Bukan berarti kita akan lepas dengan kerjasama jaringan-jaringan, tapi jaringan-jaringan yang kita gandeng itu jangan sampai mengurangi dan merapuhkan kemandirian pesantren. Karena dalam kemandirian itu insya Allah berkah itu yang dapat kita peroleh. Itu keyakinan saya ya. Nah, selain mandiri juga berdaya. Sebetulnya ini jadi problema klasik, bahkan problema klise dari pesantren. Nah, padahal sebetulnya untuk mandiri banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bisa kita konsolidasikan, kita mobilisasi untuk kepentingan pesantren. Satu contoh yang sering saya sampaikan, seumpama pesantren itu punya jaringan pemasaran, klaster-klaster pemasaran yang hanya mengambil salah satu item komoditi
Misalnya apa? Body care, sabun, pasta gigi, sampo, dan lain sebagainya. Maaf, kita tidak akan mengalami kondisi yang sangat tragis. Sekarang ini semua kebutuhan body care itu disuplai oleh Unilever. Ini bagi saya menyedihkan sekali. Ya. Kenapa kita yang punya jaringan itu tidak bisa membangun klaster-klaster pemasaran seperti itu. Padahal kita sudah ada. Nanti kalau sudah berkembang kita bisa, ya misalnya rokok, kita bisa macam-macam, banyak sekali. Ya, sehingga kita tidak dipermainkan, hanya diberi kotak-kotak dana di, mat-mat jaringan retail yang itu recehan. Ini sesuatu yang sebenarnya penting sekali. Cuman kadang-kadang kita terjebak pada mosok kiai kok kon ngurusi wong dodolan. Padahal Nabi itu seorang pedagang. Orang lupa ini. Saya bisa bercerita banyak tentang tafsir surat li'ila fi Quraisyin ila fi mrihlatas syita'i itu sebetulnya menggambarkan perlawanan Nabi terhadap jaringan perdagangan Quraisy. Quraisy itu bukan sekedar entitas genetik. Quraisy itu dikatakan kurus. Kurus itu jenis mata uang yang berlaku pada waktu itu. Sehingga Quraisy itu sebenarnya pemegang finance yang jaringannya ke selatan sampai Yaman. Saya cari lewat Google Maps. Distance about Makkah and Yaman. Itu perjalanan manual 24 hari. Ke Syam itu 28 hari sampai 32 hari. Itu jaringan-jaringan yang dalam tanda petik dikonter oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah pernah diboikot jual beli dengan orang Quraisy. Ya, tapi Nabi pedagang ulung sebetulnya. Nah, ini. Lalu yang ketiga, inovatif. Kita harus berinovasi baik lewat teknologi, terutama Gen Z semacam ini. Kita nggak bisa memiliki pandangan-pandangan yang ortodoks. Ya, kita akan kalah dengan yang lain nantinya. Itu maka saya berharap pada awal-awal pertama itu sebetulnya tadinya yang saya bayangkan kita itu punya database online, database digital. Kita sentuh gitu DPC Wonosobo ada sekian pesantren, warnanya ini ABCD. Terus kalau itu bisa dibuat database digital, saya punya jaringan-jaringan internasional, artinya kita mencari uang tidak hanya di dalam negeri, tapi bisa keluar negeri. Inilah yang, tapi banyak sekali hambatan, ya hambatan historis, hambatan finance, karena terus terang sampai hari ini saya rupiah pun belum menerima uang. Semua ketika ke Kalimantan Barat berkali-kali, ke NTB, ke Jakarta membangun jaringan-jaringan, itu semua adalah biaya kami sendiri. Itu yang sudah berjalan. Kalau di total mungkin entah berapa puluh juta. Tapi tidak apa-apa, itu konsekuensi saya sebagai ketua, dan saya punya kredo. Kredo itu keyakinan berdasarkan ilmu, pengalaman, dan juga akidah, bahwa ketulusan itu melampaui profesionalisme. Nanti Mas Hirman sudah bercerita jaringan apa saja, misalnya ke Bulog sudah kita buat, ke BNPT ada MOU, ke berbagai perusahaan sudah ada. Tapi yang baru berjalan satu, yaitu ke Lemhanas. Ya. Sehingga kita diikut sertakan, meskipun keikutsertaan kita itu nyeruntul lah. Karena apa? Saya memandang strategis ketika pertahanan semesta itu di tangan pesantren untuk keselamatan bangsa ini, tapi ternyata peserta Lemhanas itu semua dari intelektual yang tidak punya basis sosial, tapi sombongnya luar biasa. Kalau di Jogja itu
yang mewakili Lemhanas pakai pin, kalau ngomong kayak hebat-hebat. Saya bilang, pinter aku. Nah, kemarin kita sudah ikut, nah ini saya berharap juga Lemhanas ini kita isi, karena itu adalah punya bargaining position politik yang cukup strategis dengan posisi pesantren. Saya kira itu pengantar saya. Selamat untuk berbincang menjelang Rakernas yang sifatnya nanti bisa brainstorming, bisa usulan-usulan dan lain sebagainya. Dan saya berharap juga Rakernas yang kita rencanakan Agustus yang nanti akan dihadiri oleh Wapres ini di Surabaya itu bisa berjalan lancar. Dan satu lagi, kita tidak meminta proposal untuk dibantu. Nanti Allah yang akan membantu kita. Semoga bisa berjalan juga dengan kesediaan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian hadir di Rakernas secara mandiri juga. Meskipun kita tentu akan memikirkan penghormatan-penghormatan dan penyambutan-penyambutan yang layak bagi para kiai. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Romo Kiai, terima kasih sekali pada Romo Kiai Abdul Muhaimin yang sudah memberikan pengantar untuk kita masuk ke sisi sharing. Kepada Pak Sekjen, Bapak Dr. Muhammad Hermansyah, mohon informasi apakah sudah bisa on stage, suara sudah bisa masuk? Assalamualaikum Pak Sekjen, apakah sudah bisa masuk stage suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. sudah bisa masuk banyak, Alhamdulillah. Ini kita akan masuk ke sesi untuk sharing. Jadi nanti mohon, ini masih di mobil Pak Sekjen? Oke, mohon maaf masih di mobil ya? Iya, Oke. mohon maaf masih. Barangkali saya bisa suara aja barangkali. Baik. Mengikuti. Oke. Kita juga tentunya dengan beberapa kegiatan ini juga kita juga alhamdulillah sudah hadir Wakil Ketua Umum Ikatan Pesantren Indonesia Kiai Farid. Alhamdulillah Kiai Farid juga sudah beserta dengan kita. Beliau juga sebagai Ketua Panitia Rakernas IP 2023. Kiai Farid sudah bisa call Kiai Farid? Assalamualaikum Kiai Farid. Halo, Assalamualaikum Kiai Farid. Rupanya belum Mas. Ya Kiai, sudah open mic. Sudah bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Monggo Kiai Farid mungkin bisa menyampaikan beberapa hal yang kaitan Rakernas yang kita sudah berjalan. Monggo Kiai. Sebaiknya Pak Sekjen dulu. Pak Sekjen dulu. Siap. Baik Kiai. Baik. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para pengurus, Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pesantren Indonesia, Dewan Pengurus Wilayah, maupun Dewan Pengurus Cabang yang barangkali bisa bergabung, yang terutama yang saya muliakan, Ketua Umum Romo Kiai Haji Abdul Muhaimin, para Wakil Ketua Umum, Bapak Kiai Haji Farid Al-Fauzi, Bapak Ian Subianto. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap terlimpahkan panjang kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, berikutnya, dan insyaallah kepada kita semua yang tak istiqamah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya menghaturkan bahwa Rakernas, rapat kerja
nasional merupakan kewajiban konstitusi organisasi yang mana wajib kita laksanakan di dalam kepengurusan minimal 1 kali di antara 2 munas. Untuk itu menjadi momentum yang sangat bagus sekali apabila kita bisa melaksanakan rapat kerja nasional Ikatan Pesantren Indonesia di tahun 2023 ini. Tentu bukan tanpa alasan, mengingat karena banyaknya persoalan, banyaknya permasalahan, juga banyaknya potensi yang bisa kita gali pada tahun 2023 ini. Satu yang perlu saya laporkan di dalam perencanaan Rakernas ini, tentu ada harapan bahwa di DPW dan DPC ini banyak sekali SK yang saat ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Ada 20 DPW yang pada bulan Juli ini itu masa baktinya akan berakhir, sehingga ini perlu ada payung hukum untuk bisa kita nantinya perhatikan. Yang pertama itu, sehingga kita nanti untuk persiapan Rakernas, kami mohon nanti dari forum ini untuk bisa memberikan ruang bagi DPW-DPW ini untuk adanya perbaikan kepengurusan masa khidmah. Yang kedua, di dalam proses Rakernas ini tentu ada banyak program kerja yang sudah menunggu, banyaknya dari hasil audiensi, banyaknya hasil komunikasi yang kita laksanakan di dengan baik itu internal maupun eksternal, ini tentu kami berharap ini bisa kita laksanakan. Banyaknya program yang sudah terlaksana di daerah-daerah, di wilayah-wilayah, ini tentu membutuhkan banyak masukan dari Rakernas. Kemudian seperti halnya pertanian yang kita laksanakan oleh komunitas pesantren, kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Umum, Bapak Ketua Umum, kaitan dengan kerjasama yang Putus ini. Kepencet mute itu, Pak Sekjen. Atau dalam perjalanan yang blank spot. Di unmute lagi, Pak Sekjen. Itu kayaknya tadi kepencet mungkin saja itu, kesentuh jadi kepencet mute itu. tadi. baik. Halo, baik. Ya, Halo. sudah. Halo. Ya. Ada banyak agenda yang perlu kita perhatikan dari baik internal maupun eksternal, yang tentunya ini membutuhkan penyikapan dari forum Rakernas ini, yaitu program-program yang sudah terlaksana di wilayah-wilayah. Bisa kita sebut mulai dari NTB, kemudian Kalbar, kemudian Kalsel, kemudian sampai Aceh. Ini juga ada beberapa yang butuh perhatian dari Rakernas. Selain itu juga sisi kerjasama ini juga dengan eksternal, ini juga mulai dari Setwapres, kita juga ada amanah yang diberikan kepada kita, kemudian dari ada Kemenhan, kemudian dari institusi TNI, Polri, kemudian juga Lemhanas dan sebagainya. Ini juga membutuhkan penyikapan dari Rakernas ini, sehingga nantinya butuh keputusan dari DPP IP ini, dan tentunya berharap Rakernas ini menjadi pintunya. Kemudian selain itu juga ada dari beberapa potensi yang ini juga menunggu. Dengan adanya Rakernas ini kita sudah bisa melangkah nantinya. Ini juga ada seperti halnya gerai IP ini yang sampai saat ini masih belum bisa bergerak dengan leluasa, karena ini juga membutuhkan masukan arahan dari Rakernas IP ini, sehingga dengan banyaknya harapan dari muncul potensi yang bisa digali oleh Rakernas ini,
kami berharap betul-betul perencanaan Rakernas di awal bulan Agustus 2023 ini betul-betul kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Adapun potensi saat ini yang sudah coba untuk kita rencanakan di Rakernas itu pertama tempat, kemudian materi, barangkali juga ada kaitan dengan transportasi dan sebagainya. Ini alhamdulillah sebagian besar sudah bisa kita kondisikan gitu. Nah ini barangkali yang menjadi keberanian kita bersama untuk segera bisa melaksanakan Rakernas kita di tahun 2023 ini. Nah di samping itu Halo, Pak Sekjen. halo ya, di samping Yoi. itu tentu ini juga menjadi harapan dari pesantren-pesantren yang ada di internal IP sesuai yang terdata dari hasil Munas yang lalu, kemudian pada saat Rakernas sebelumnya, ini DPW kita ini DPW kita ini berada pada posisi 34 provinsi, namun satu itu lost kontak, yaitu DPW IP Gorontalo. Ini kita lost kontak. Nah selebihnya masih bisa dalam komunikasi. Kemudian selain itu DPC kita ini berada pada posisi 411 cabang yang masuk. Ini berdasarkan baik Rakernas sebelumnya maupun Munas sebelumnya. Nah ini yang bisa kita koordinasikan, termasuk SK yang sudah beredar, baik itu di DPW maupun di DPC. DPC ini menjadi kewenangan dari DPW, sementara untuk DPW menjadi kewenangan dari DPP untuk meng-SK-kan. Saya kira barangkali demikian untuk sementara apa yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan sambung selanjutnya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Sekjen, Dr. Muhammad Firmansyah, STMT. Dan tentunya kita juga ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Rakernas IP 2023. Kami mohonkan kepada Kiai Farid untuk memberikan arahan. Sumonggo Kiai Farid, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Romo Yai Abdul Muhaimin yang saya hormati, semua kiai-kiai yang saya hormati, para wakil ketua umum, ketua DPW, DPC, semua yang hadir dalam Zoom ini yang sangat saya hormati. Terakhir, kita sudah ketemu dengan Pak Wapres dan bersedia untuk hadir, dan ini bagian terpenting dari momentum Rakernas ini. Nanti kita set bagaimana Rakernas ini bisa menjadi batu loncatan yang luar biasa bagi IP ya, untuk melangkah ke depan, menjadi organisasi yang dilirik banyak orang, menjadi organisasi yang bagus untuk menjadi alat perjuangan kita nanti dalam pemberdayaan pesantren ini. Tadi Pak Sekjen menyampaikan ada beberapa hal tentang masa hikmat yang masih bermasalah itu tadi. Itu sebaiknya nanti Pak Sekjen menyelesaikan itu dalam bulan secepatnya lah. Mungkin sebelum bulan Juni ini berakhir harus sudah selesai itu semua urusan
SK untuk wilayah terutama itu karena kemudian akan mengalir menjadi persoalan organisasi di tingkat cabang. Jadi Pak Baik, Herman Kiai. nanti supaya segera menuntaskan itu, beberapa wilayah yang lost kontak itu, ada 2 wilayah lost kontak tadi sudah beres di bulan Juni ini, sehingga mapping tentang kehadiran di Rakernas nanti lebih jelas semuanya. Siap, baik Kiai. Itu untuk penataan organisasinya mungkin bulan Juni bisa tuntas ya Pak Herman ya. Siap, nggih, Kiai. Nah, kalau sudah bisa tuntas itu kan bisa lebih jelas nanti yang hadir Nggih, itu siapa saja yang kita undang itu nanti. Nggih. Siap. Nah, kemudian kalau mungkin ini Pak Herman nanti yang hadir ini bisa banyak ya, karena hadir Pak Wapres. Jadi memang harus gelar setara kehadiran Wapres ini. Nggih, siap. Menjadi sebuah acara nasional. Saya sangat berharap bahwa ini akan menjadi membawa kemudahan-kemudahan besar nanti ke depan setelah acara Rakernas ini. Jadi harapannya Rakernas ini bisa menjadi momentum besar yang kita buat untuk melangkah jauh ke depan ini. Nanti surprise dan Pak Herman prestisius gitu. mungkin akan untuk segera membentuk panitia lokal juga nanti ya. Siap, sudah terbentuk untuk panitia lokal. Dan ini sudah bergerak. Tinggal memang persoalannya masih di wilayah penginapan. Jadi untuk tempat gedung, kemudian konsumsi, kemudian acara ini siap, hanya tinggal transportasi ini insya Allah dalam waktu dekat radiogram dari Kemendagri keluar, kemudian tinggal penginapan saja yang masih perlu kita pikirkan. Oh gitu ya. Kalau gitu ini kan sudah banyak terselesaikan sebenarnya untuk acara Rakernas ini. Nggih, siap. Tinggal nanti bagaimana kehadiran teman-teman dari DPW, DPC ini bisa dituntaskan secepat mungkin Pak Herman. Nggih, siap. Nggih. Person-person yang sudah jelas bisa hadir dan memang memenuhi syarat untuk hadir di Rakernas ya, yang ter-SK secara rapi nanti. Nggih. Ya. Untuk SK kita berusaha selesaikan sebelum masa khidmatnya selesai, yaitu ada sekitar 20 itu DPW. Jadi bisa kita komunikasikan dan itu sudah terkomunikasikan sebagian. Hanya masih ada beberapa yang butuh kontaknya masih kendala. Untuk SK kalau tidak ada perubahan ya memang kita arahkan sesuai rapat yang lalu. Itu kita perpanjang SK. Perpanjang SK. Nggih. Ya bisa. Mungkin kalau tidak perpanjang SK di awal saja Pak Sekjen. Jadi kalau berakhir Agustus untuk masa hikmat berikutnya itu sudah keluar SK di bulan Juni. Nggih, siap. Tidak bersifat perpanjangan. Tidak perpanjangan, baik. Jadi memang teknisnya kita minta dari DPW untuk mengirimkan berita acara, rapat, kemudian daftar hadir, kemudian susunan yang terbaru kalau seandainya ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, kita tetapkan yang lama. Oh iya, ya begitulah. Mungkin nanti hanya ini ya, kita bicara lebih dalam nanti di rapat panitia lokal ya Pak Herman. Baik, untuk persiapan teknis ya semua ya, terutama tadi masalah penginapan ya mungkin. Hanya tinggal penginapan yang itu kita masih ada kendala. Yang sudah teknis banget itu. Yang sampai ke penginapan pembagian itu nanti ya. Teknis banget. Nanti kita segera kumpul saja di Surabaya untuk panitia lokal ini untuk bicara-bicara teknis. Baik, Kiai. Ya.
Itu mungkin kalau untuk hal teknis kepanitiaan, yang penting pertemuan hari ini yang hadir semua di Zoom ini untuk mengabarkan ke yang lain juga bahwa persiapannya sudah 90% Sudah matang. sudah matang itu. Sudah Nggih, siap nggih. jalan. Itu mungkin ya Pak Ian ya. Nggih. Dilanjut Pak Ian. Siap, Yai. Nggih, nggih. Baik, untuk selanjutnya, para Kiai, ini kita juga akan menjaring apa ya istilahnya, ada beberapa hal yang kaitan dengan masukan-masukan. Ini kalau beberapa masukan yang sebelumnya sudah ada masuk di Google Form. Ini saya share screen sebentar hanya untuk kita sekilas saja. Nanti juga saya kirimkan ke grup supaya ini juga terbuka bahwa ini memang menjadi masukan semua dari yang ada di kita IP yang ngisi ke Google Form ya. Sehingga ini kan terbuka, tidak ada yang kita tutup-tutupi apa yang kaitan dengan apa ya, dengan masukan-masukan yang memang diharapkan nantinya bisa lebih baik untuk IP, karena ini merupakan perkembangan. Maaf sebentar, masih ada sedikit problem. Sudah bisa terbaca, Kiai? Mohon maaf, sudah bisa. Belum. Ini sudah. Nah, Sudah masuk. Baik. Jadi ini dari mulai harapan-harapannya ya, harap ada lancar sukses, ada harap IP ke depan bisa memberikan kontribusi nyata di dalam pengembangan pondok pesantren, bidang pendidikan ataupun bidang usaha mandiri, ada konsolidasi organisasi, revitalisasi, terintegrasi, terus ada mendaya makmurkan pesantren, lalu ini dan berikut-berikutnya. Ini nanti ada beberapa masukan ini tidak akan kita rubah dari si bahasa ataupun kata ataupun apapun, kita nanti akan kirimkan ke grup supaya ini juga menjadi masukan bersama. Jadi tidak ada yang memang kita tutupi atau apapun, yang ada di tempatnya masukan-masukan ini. Nanti kita cerna bareng di DPP maupun di beberapa pengurus DPW sehingga tahu ada masukan dari DPW lain dan kita memang kita gunakan asas keterbukaan juga supaya bisa saling sinergi yang lebih baik lagi. Baik untuk para kiai, punyai, para ustazah, ustazah dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir di Zoom ini, kami juga berikan kesempatan tentunya untuk menyampaikan, silakan dari beberapa DPW mungkin bisa raise hand untuk bisa menyampaikan masukan atau saran atau sesuatu lah yang kaitannya dengan Rakernas IP 2023. Jadi kalau masukan detail yang diperlukan untuk IP, kami juga mohonkan DPW ataupun DPC itu nanti bisa merumuskan semacam kayak menjadi bentuk tertulis, sehingga nanti lebih mudah untuk kita bisa lakukan pengolahan untuk datanya. Tapi untuk hal yang general, yang umum, yang besar bisa disampaikan di forum ini juga, dan forum ini kita juga ada rekamannya yang nanti akan kita sharekan sehingga nanti kita bisa ulangi lagi apa saja yang menjadi masukan-masukan dari para kiai, bunyai, ustadz, ustazah, para ulama, juga para yang hadir pada siang ini. Dipersilahkan yang mau raise hand lebih dahulu untuk menyampaikan dari ketua DPW atau dari DPC atau dari DPP, silahkan bisa raise hand dan nanti bisa langsung kami bukakan untuk bisa menyampaikan. Monggo, silahkan. Jadi boleh kepada DPP masukannya, boleh kepada panitia Rakernas, tapi karena kaitan hari ini kita membahas Rakernas, kita batasi memang ke arah dari pelaksanaan Rakernas. Termasuk diizinkan apabila ada hal-hal yang kaitan dengan Rakernas sebelumnya yang mungkin perlu kita perbaiki untuk disampaikan sehingga nanti juga menjadi bahan masukan dari kita semua. Oh, misalnya Rakernas kemarin misalnya terjadi seperti ini, sebaiknya dirubah menjadi seperti apa misalnya, itu juga kita perlukan sehingga ada perbaikan pelaksanaan pada saat Rakernas. Semoga kepada para kiai, bunyai, para ustadz, ustazah, juga para hadir semuanya untuk bisa menyampaikan, bisa raise hand, bisa langsung menyampaikan, kami persilahkan. Ini dari Bali, Banjarmasin, dari Kalsel, Kaltim, Kalbar, dari Aceh, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, dari Wonosobo, DPC, terus ada banyak ini, insya Allah banyak. Halo, Kaltim, Silakan. Kaltim, Monggo, Gus. istirahat dulu itu.
Monggo yang Monggo. mau menyampaikan bisa langsung supaya lebih nyaman, nggih. Kita nek di moderat apa pakai moderator nanti ndak kesane koyo kaku Ya. koyo seminar gitu Wono supaya sapa izin, kita Pak Yan? lebih nyaman sapa santai izin? sambil guyon-guyon gitu aja monggo Kiai. Pak Yan, Nggih, ono silakan. sapa izin? Ono sapa itu? Nggih, Ya. silakan Kiai Mustafa. Nggih, monggo Kiai. Melihat tadi yang sudah diketik oleh Pak Yan, Nggih. saya melihat masih barang mentah, Pak. Oh, nggih, Harus ada siap, kerangka acuan atau TOR, term of referensi, sehingga nanti Nggih. perjalanan dari Rakernas itu per item ini bisa jelas. Siap, Kiai. Baik time schedule-nya maupun acaranya, serta pembiayaan juga. Sehingga kita tidak ragu-ragu untuk melangkah, kemudian tujuannya juga akan tercapai. Jadi kerangka acuan atau proposal atau TOR, term of referensi ini Preferensi. jelas Pak, dari pembukaan Benar. sampai penutupnya. Demikian usulan kami itu aja Pak Yan. Nggih, siap Kiai. Nggih. Jadi ini Kiai Mustafa mengharapkan adanya TOR yang segera disampaikan sehingga sebagai wacana juga untuk didiskusikan baik DPC ataupun DPW gitu. Langsung kami tampung ya Baik. Kiai. Nggih. Monggo ada yang mau menanggapi atau langsung hal lain juga dipersilahkan. Ini menjadi Baik, salah satu karena harapan. barangkali ini kaitan dengan kepanitiaan dan ini perlu saya sampaikan untuk kaitan TOR, kemudian termasuk panduan Rakernas ini insya Allah sudah siap, dalam waktu dekat juga bisa kita kita sampaikan. Namun memang perlu data. Jadi kami perlu memperbarui data dari DPW-DPW terkait dengan kepesertaan. Nah, kepesertaan dalam Rakernas ini memang yang kita harapkan nanti hadir itu adalah ketua DPC, kemudian ketua dan sekretaris DPW. Jadi kami berharap nanti dari DPW masing-masing ini baru beberapa DPW yang menyetorkan. Setelah kita coba untuk sampaikan kepada DPW, baru ada beberapa DPW yang mengembalikan dengan kepesertaan dari DPC-nya masing-masing. Dibuktikan dengan SK DPC yang sudah diterbitkan oleh DPW. Jadi SK DPW yang berisi tentang kepengurusan DPC ini kami harapkan bisa disetorkan kepada kami. Terima kasih. Nggih, saya kira cukup itu Pak Yan. Nggih. Demikian Kiai Mustafa ya. Jadi memang sebelum Rakernas seperti yang sebelumnya itu sudah ada cukup lengkap, bukan dari mulai sisi TOR ya, dari mulai panitia sampai itu ada rangkuman yang cukup lengkap dan itu disampaikan seluruh DPC dan DPW sehingga nanti apa yang akan menjadi sebuah program dikembangkan pun itu sudah ada gambaran di dalam lembaran TOR yang nanti disampaikan oleh panitia. Jadi disusun oleh panitia dan nanti akan masuk ke dalam sidang di dalam Rakernas. Gitu. Baik, monggo kalau ada yang lain lagi untuk memberikan masukan dan saran, dipersilahkan. Termasuk ini sebagai hal untuk kita juga membantu pelaksanaan. Ini pada bulan Juli, karena kita pelaksanaan rencana insya Allah di Agustus, minggu pertama, kisaran di minggu pertama. Dan itu juga masih tentatif menunggu dari kesediaan dan kelonggaran waktu ya, artinya waktu yang sudah dijadwalkan dari Wapres. Tapi kita sudah mengajukan perkiraan memang di awal Agustus, di minggu-minggu pertama Agustus. Nah, bulan Juli kita sudah mulai akan launching untuk mulai lagi produksi untuk batik IP. Jadi nanti ada batik karena kita di Rakernas akan mengenakan batik semuanya. Batik seperti batik yang sudah ada, tidak ada perubahan. Itu menjadi batik ikonik IP. Terus ada kartu tanda anggota. Kita sudah mulai cetak kartu tanda anggota dan peci IP ya. Jadi memang nanti ketika di Rakernas harapannya kita sudah mengenakan batik, ada kokat, ada kartu anggota, dan nomor register dari nomor induk dan lain-lain keanggotaan itu sudah kami siapkan di Google Form. Nanti akan mungkin besok sudah kita akan akan siarkan, akan sebarkan sehingga nanti akan jadi masukan termasuk dari ukuran kalau baju kain itu kita akan kirim dalam bentuk lembaran, bisa dikoordinasi di tempatnya DPC atau DPW. Lalu untuk peci itu nanti menggunakan ukuran peci hitam songkok nasional seperti ini. Jadi nanti ada ukuran
masing-masing kan ada Quran 5, ada 6 dan lain-lain, dan itu juga opsional, artinya tidak wajib untuk peci, tapi kalau batik memang kita harapkan untuk wajib mengenakan batik ketika nanti pada saat di Rakernas. Karena kalau untuk peci mungkin sebagian ada yang menggunakan selain peci ya, tapi kita juga kalau misalnya menggunakan peci jauh lebih baik kita lebih seragam di kancah nasional di Rakernas. Terus ada KTA dan kokatnya, ini KTA udah siapkan. KTA kita siapkan tidak menggunakan seperti e-money dan lain-lain atau berisi atau flash, karena beberapa waktu ketika menggunakan yang mode itu ternyata akhirnya numpuk kartu elektronik, dan itu secara nilai pembuatan lebih mahal dan akhirnya juga tidak bermanfaat. Saya pribadi mungkin ada 12 nih kartu seperti ini, semuanya bisa e-money, ada yang flash, ada yang berisi, karena setiap kartu anggota bisa untuk kartu tol. Yang mau pakai siapa? Wong kita satu aja nggak habis-habis gitu ya. Akhirnya kita putuskan menggunakan kartu KTA biasa. Untuk nomor register itu yang kita akan sesuaikan dengan masa mulai masuk ke IP dari 2014. Jadi ada KTA yang nanti nomor induknya mulai dari tahun 2014 sampai dengan sekarang ini, karena memang ada juga beberapa yang nanti masuk gelombang tahunnya ada di 2021. Nanti untuk informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Sekjen di beberapa grup, sehingga nanti mendukung, dan termasuk itu juga dukungan salah satu untuk kegiatan di Rakernas. Jadi ada batik, ada peci, ada KTA, itu nanti juga memang kita ambil biaya per satu orang, satu anggota, dengan satu lembar batik, satu KTA dan tali dan peci itu kisaran di angka 300.000, dan itu memang ada beberapa dana yang disisihkan untuk kegiatan Rakernas. Itu merupakan informasi awal yang nanti secara matangnya nanti baru akan disampaikan secara resmi melalui Sekjen. Demikian, para Kiai, kalau ada lagi silakan masukan hal, saran positif untuk kegiatan Rakernas besok, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, Kang kula hormati. Nah, ini videonya Gus Rojak mulai muncul, tadi nggak muncul-muncul saya. Mbak Yai Muhaimin. Silakan. Pak Ketum siapa nggih? Siap. Siap. Pak Sekjen, Pak Waketum, Pak Yan Subianto nggih. Para dulur semuanya, baik yang di DPW atau di DPD se-Indonesia. Wonten Kiai Farid, wonten Kiai Muhammad Firmansyah. Pak Sekjen ya. Masya Allah, tidak bisa saya ikut satu-satu. Saya ucapkan selamat siang menjelang sore. Semoga kita semua dalam keadaan penuh dengan ridho dan rahmatnya. Amin. Amin, amin, amin. Intinya ini hanya silaturahim saja kok. Jih. Kalau Ketum. Silaturahim karena kalau kita tanya masalah teksisnya juga akan belum keluar teksisnya. Saya berharap ini Pak Ketua Umum nanti akan Zoom lagi menjelang mendekati hari H, Pak. Koordinasi akhir lah. Supaya nanti bisa terinput jelas berapa yang bisa hadir dan berapa yang tidak bisa hadir. Tadi disampaikan sama Pak Farid kalau tidak salah kan, ini pertaruhannya nama IP versus Wapres. Artinya begini, Wapres hadir, mosok yang teko cuman 10, 20, selawe, gak lucu. Jadi mesti paling tidak seperti yang diceritakan sama Pak Farid tadi adalah skala Wapres. Bisa hadir minimal 300-500 luar biasa. Ini menunjukkan horsepower daripada IP. Nah itu saja. Yang berikutnya Nyon Sewu sebutnya ada masukan banyak ini. Pak penyelenggara ini Pak Waketum dari kawan-kawan di DPC. Karena alhamdulillah di Jawa Barat ini selalu aktif. Kita punya grup yang tidak berkurang sedikit pun dari seluruh kawan DPC Kabupaten Kota Jawa Barat. Walaupun kita PHP bertahun-tahun Nyon Sewu. Tapi eksistensi grup tetap jalan. Koordinasi tetap jalan. Ada 1-2 yang memang jujur biasalah karena terlalu banyak, terlalu lama menunggu awalnya. Tapi kegiatan insya Allah tetap jalan. Yang ketiga Nyon Sewu, lagi
sepakat dengan yang tadi disampaikan. Putus. Putus ya. Wah. Ke sana itu seperti yang dahulu menggunakan radiogram, tolong sentingan sedikit aja yang saya Pak Yan. Apa pakai radiogram, apa pakai ongkos sendiri, apa ongkosnya diganti yang saya ya. Apa bagaimana ini kalau dikasih gambaran kan kawan-kawan itu nanti kita diskusikan di forum DPC DPW. Tujuannya jika memang kita bisa, kenapa tidak kita bisa menggali dana misalkan dari daerah masing-masing untuk satu ke sana. Sehingga kita bisa berangkat satu bus misalnya ya. Nah ini mestinya kita mesti tahu dulu apa yang akan ditawarkan oleh DPP sebagai penyelenggara dalam Rakernas. Terus tinggal datanya, alhamdulillah. Syukur-syukur ya. Tapi itu tadi lah. Ya semua bergantung kepada apa yang hari ini Pak Yan sampaikan kepada kita. Itu aja Pak Yan, intinya silaturahim, terus bertahun-tahun nggak pernah berbuat jahat kepada Pak Ketum, apalagi sama Pak Yan, Masya Allah. Patang tahun loh Kiai. Kurang tahun nih terakhir. Patang tahun loh Kiai. Iya, kalau Pak Sekjen juga, Masya Allah. Kepada seluruh pengurus DPW juga sudah tidak lama berbuat jahat. Kami sampaikan, inilah Jawa Barat. 4 tahun itu dikurangi masa vakin 2 tahun COVID. Langga nih, Bu. Ini Jawa Barat, insya Allah kontribusi bagaimana kita menjadikan IP ini adalah sebuah kendaraan yang bisa melintas dari segala arah dan bisa masuk dalam segala penjuru. Yang saya ini hanya terkait ini silaturahim saja, Pak. Semoga semua dalam keadaan semua sahabat di DPW maupun DPC se-Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus Rojak, Kiai Rojak dari DPW Jabar. Mungkin para Yai, para ulama, status saja, Nyai, mungkin ada informasi lagi atau saran lagi yang akan disampaikan. Ini kita juga sudah memang agak lama. Kalau silaturahim daratnya lebih lama lagi. Ini yang via Zoom aja cukup lama ya gitu. Apalagi yang darat yang bisa ngopi bareng, bisa udut bareng kalau kata Ketum ini. Saya itu kumpul sama Ketum tapi nggak ikut udut bareng soalnya. Ngopi bareng udah ya. Terakhir aja masih ngopi bareng di Gambir sama Ketum itu. Sama Ketum, sama ketua organisasi, sama sekjen. Ya karena bahas ini juga. Jadi salah satu hal yang kita adakan sore ini juga setelah kita pulang dari Wapres, kita ngopi di Gambir karena nunggu kereta, sambil ngobrol-ngobrol gimana ngadakan untuk kita tetap menjaring saran, menjaring masukan dari seluruh DPC, DPW, karena memang sudah lama juga kita tidak bertemu, walaupun online pun ternyata kita perlu merencanakan. Dan ternyata kita sudah rencanakan H-4 dari online pun ya tidak semua yang ada di DPW atau DPC bisa hadir. Target kita memang paling tidak sekitar 80-90, tapi alhamdulillah ini sudah 28, setidaknya sudah 25% lebih gitu lah. Jadi kalau nanti bikin quorum ya dibuat 20% sehingga di atas quorum terus gitu. Oke. Baik para Kiai, mungkin ada lagi masukan, monggo silakan. Aceh, Bali, ada semua ini. Aceh, Bali ada. Aceh, Bali, Kalbar, Kaltim. Ini Kiai Ali Mahmudi juga belum menyampaikan ini dari Kaltim ini. Sudah hadir, sudah rawuh beliau juga. Magelang, Jawa Tengah nggih. Jawa Tengah sinten sampai di Konyon Sewu, Jawa Tengah muncul. Ini Wonosobo ada, Jawa Tengah ada, tadi Gus Yaki juga sudah masuk. Gus Yaki juga ada. DPW Jateng sinten ya, Pak Ketum? DPW Jateng sinten, Pak? Jawa Tengah. Ada Gus Yaki, ada Kiai Mustafa hadir, ada tadi kayaknya ada Kiai Bahrudin juga dari Magelang. Alhamdulillah Magelang hadir. Oh, Magelang hadir. Ini di tempatnya beliau Kiai Bahrudin ini kita bisa wisata outbound, bisa untuk percontohan ini juga ini. Hospitalnya masuk. Jawa Tengah. Monggo. Sinten Jawa Tengah, Pak Yan? Jawa Tengah Magelang. Halo Kiai Muhyiddin. Ini yang hadir Kiai Bahrudin, ada Gus Yaki, ada Kiai Mustafa Wonosobo.
Kemarin saya ke Rembang nyari-nyari orang Jawa Tengah kemana ini? Mau mampir ke Pak Ketum jauh doing. Ya, saya juga mau ke Jawa Tengah, mau pesen kok Kiai. Pesen. Monggo, Kiai, ada lagi masukan-masukan untuk kegiatan? Monggo. Monggo niki ngobrol santai mohon nggih. Ini ngobrol santai. Kita tetap fokus pada membahas kaitan dengan Rakernas, tapi tetap santai. Ilustrasi saja Mas Yan. Nggih. Jadi mungkin nanti juga kita akan ada kostum lokal berupa kaos atau apa, dan nanti sebetulnya tidak hanya Raker saja yang kita selenggarakan. Misalnya kita akan melakukan semacam jalan sehat, walk for healing. Entah berapa, setengah kilo atau berapa, nanti pada titik-titik tertentu kita dihibur dengan hadrah, dengan tari-tarian lokal dan lain sebagainya. Mungkin itu juga menjadi daya tarik pelaksanaan ya. Dan insya Allah ya, menjawab Pak Rozak tadi ya, sebetulnya juga dengan apa itu radiogram dari Depdagri itu kita bisa ketemu sama bupati, wali kota, atau untuk dalam tanda petik minta sangu, itu juga bisa. Jadi karena kita mandiri, maka kita harus mencari alternatif sumber dana yang bisa dikonsolidasikan oleh masing-masing DPC. Bahkan kemarin ada satu teman saya yang dekat dengan Direktur KAI, orang kalau punya kartu anggota IP itu bisa membeli lebih murah dan juga bisa membeli guso istilahnya, menjelang berangkat itu nanti masih akan diberi fasilitasi. Maka kartu anggota juga penting Mas Jan, dan saya yakin kalau nanti Wapres datang itu pembukaan yang mesti Kiai Jawa Timur itu mesti datang, saya rasa ya. Perlu saya sampaikan bahwa sebetulnya saya sudah 2 kali kirim ke Presiden. Nah, dan saya sudah mengawal apa itu surat itu langsung ke sekneknya Pak Pratik, karena Pak Pratik itu dalam tanda petik dekat sekali dengan saya, baik ketika dia jadi dekan Sospol, jadi rektor, karena rektor sebelumnya Prof. Jarwadi itu kan pisan saya, gitu loh. Tapi kelihatannya mungkin atensi terhadap IP itu tidak berjalan dengan baik. Berkali-kali saya voice message ke Pak Aru, juga WA, itu kita kawal terus Kiai, tapi ternyata sampai hari ini nggak ada jawabannya. Terus kami kirim ke Wapres. Pada waktu kirim ke Wapres yang pertama, itu surat itu ternyata dari Presiden ke Wapres. Wapres diberikan ke siapa itu? Pak Muhajir itu loh. Ya, Pak Muhajir Effendi. Ya, saya yakin kalau dibuka Pak Muhajir itu barokahnya kurang, ya, karena dia tidak tahu tentang pesantren. Sekaligus untuk menghadirkan kiai-kiai sepuh di Jawa Timur itu tidak mudah. Tapi ketika yang hadir itu Wapres, itu banyak nilai tambah, baik nilai tambah secara spiritual maupun nilai tambah secara politis. Nanti gubernur ya pasti all out bantu. Pangdam kita sudah ketemu juga, itu loh. Jadi upaya-upaya kita itu sebenarnya sudah cukup banyak, dan saya anggap keberhasilan kita menembus ke Wapres itu suatu prestasi yang prestisius. Karena saya harus nelponi yang bergudul staf-staf Wapres, semua saya teleponi. Itu dan yang terakhir kita titipkan kepada Wapres itu sebetulnya kita minta akses hotline ya, dari staf Wapres yang menangani MES, masyarakat ekonomi syariah. Ini kan banyak orang nggak tahu, seolah-olah Wapres itu tidak bekerja. Padahal masyarakat ekonomi syariah begitu sangat masif, itu semua di tangan Wapres. Ya, sampai ada Syariah Challenger di Metro TV apa itu. Saya tahu itu settingan dari teman-teman kita yang ada di Wapres yang
di bidang masyarakat ekonomi syariah. Ada wisata halal, ada makan halal. Bahkan Wapres sebetulnya menghendaki Indonesia ini menjadi pusatnya fashion dunia, karena kemampuan rancang bangun tentang fashion ini Indonesia sangat luar biasa dengan warna-warna etnisitas yang paling lengkap. Ini sudah kita lakukan. Betul-betul kami berjuang untuk bisa menembus Wapres ini. Kadang-kadang rotok nekat saya ini. Ini yang sudah kita lakukan. Jadi dalam tanda kita tidak berhenti bekerja, Pak, Bapak-bapak sekalian. Tapi ya kerja kita silent. Dan alhamdulillah kalau itu berhasil, berarti memang betul-betul Allah memberikan perkenan dan ridhonya pada momentum besok Wapres itu datang. Maka Mas Hirman, saya minta untuk mengawal terus kapan beliau bisa hadir ke Munas. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Oke, ada masukan-masukan lagi, saran-saran lagi? Ya, oke. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izinkan Kiai Ketum DPP. Saya dari Aceh. Jadi mengingat pengalaman-pengalaman Rakernas sebelumnya, ini kayaknya bisa menjadi perubahan nih kayak untuk Rakernas sekarang nih. Yang pertama tentang masalah biaya nih, karena kemarin juga ini menjadi kendala nih Kiai, kendala nih. Dan ini terulang lagi, artinya mandiri ya kan? Rakernas kita mandiri kan. Halo? Ya, Kiai. Harapan saya karena ini lagi adalah rakernya biaya mandiri. Kalau dulu walaupun mandiri ada instruksi dari Kemendagri kemarin ke gubernur atau ke bupati kabupaten setempat gitu, sehingga ada sebagian teman-teman dari DPW di DPC itu dibantu oleh gubernur atau bupati atau wali kotanya. Harapan saya untuk Rakernas ini berhubung ini mandiri, kiranya bolehlah lagi ini ada berbentuk rekom atau instruksi dari Kemendagri atau mungkin langsung bisa Wapres yang menginstruksikan kepada gubernur atau bupatinya untuk bisa memfasilitasi keberangkatan atau operasional transportasi keanggotaan IP yang berangkat menghadapi Rakernas ini. Harapan saya itu saja, Kiai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal malamnya ya, malam sebelum kita datang untuk audiensi ke Wapres, itu memang kita juga bertemu secara informal dengan salah satu staf ahlinya Kemendagri, di staf ahlinya Pak Tito. Dan itu juga sudah ya sebagian sudah disondingkan dari ketum, dari sekjen, dan saya karena kita ada pertemuan berempat waktu itu. Dan itu semoga juga nanti secara formalnya akan ditindaklanjuti langsung dari Pak Sekjen dan tim panitia, sehingga nanti radiogram dari Kemendagri bisa segera untuk sampai dengan ke gubernuran, di gubernuran bisa langsung sampai ke tempatnya DPC, karena seperti yang sebelumnya beberapa DPC ataupun DPW yang hadir itu alhamdulillah juga mendapatkan beberapa fasilitas dari pemerintahan setempat, baik wilayah ataupun di kota kabupaten. Kira-kira demikian Pak Ishak yang sudah disampaikan awal, mungkin nanti lengkapnya bisa ditambahkan dari Pak Sekjen atau dari ketum yang kaitan dengan ini, karena kita memang sudah merencanakan nanti akan ada radiogram dari Kemendagri ke gubernur supaya nanti memfasilitasi atau ada informasi bahwa beberapa kepengurusan IP di DPW dan DPC yang nanti sudah akan bisa dibantu difasilitasi dalam tanda kutip. Nah, untuk hal ini yang diperlukan sekali dari masing-masing DPC dan DPW adalah
terdaftar di Kesbangpol Linmas ya, biasanya di Kesbangpol Linmas di masing-masing kota, kabupaten atau di provinsi, karena memang biasanya itu yang ada kaitan, termasuk seperti Jawa Tengah kemarin sempat diundang salah satu acara itu Kiai Muhyiddin juga excited karena memang mungkin baru itu diundang yang tingkatnya di acara provinsi di Jawa Tengah, baru Kejawen lah kira-kira seperti itu. Jadi sudah di Kesbangpol Limasnya udah cukup lama, baru Kejawen pada posisi yang kemarin gitu. Nah ini mungkin di tempat-tempat lain di DPW atau DPC lain juga bisa segera merapat kembali ke Kesbangpol Linmas supaya nanti ketika ada radiogram dari Kemendagri itu sudah memang kita existing ada di tempatnya Kesbangpol Linmas di masing-masing kota kabupaten atau di tempatnya provinsi. Mungkin dari Pak Sekjen ada tambahan yang kaitan hal ini, Pak Sekjen, silakan Pak. Sebentar Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tambahkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Safarudin dari Kalbar. Kalimantan Barat ya. Izin Kiai, kalau memang boleh radiogram tersebut dilanjutkan ke gubernur langsung, jangan ke Kesbangpol Linmas masing-masing. Sebab itu kalau ke Kesbangpol Linmas itu nanti akan banyak alasan untuk tidak membantunya. Tapi kalau dengan gubernur atau bupati langsung, insya Allah itu akan langsung ditanggapi. Tujuannya begitu. Mohon maaf. Gitu aja Kiai. Kalau dari Kemendagri itu kalau radiogram langsung ke gubernur atau dari gubernur baru ke bupati atau wali kota, karena memang jalurnya kalau dari Kemendagri ke gubernur, ke Kesbangpol Limas itu kalau sudah ada disposisi dari gubernur atau dari wali kota atau kabupaten, begitu. Baik, gitu aja Kiai. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Kalbar ini dari Pak Gub nih ada fasilitas khusus ini pastinya ini. Saya lihat Kalbar itu gubernurnya on hand di tangan Pak Zudi itu. Ini ada Kiai Yudi nih, ini harusnya juga mengisahkan bagaimana bisa sangat dekat dengan Pak Gubernurnya sehingga istilahnya kelancaran untuk kegiatan-kegiatan luar biasa ini. Ini Kiai Yudi ada ini Kiai Yudi. Ada. Monggo silakan Kiai. Nah, ini Kiai. Bertukar pikiran untuk berbagi kepada yang lain Kiai. Assalamualaikum. Ini gubernurnya on hand kalau bahasa kita di DPP ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kalbar ya, insya Allah kita informasikan. Cuman yang jadi masalah sedikit ya. Ini masalah SK kita itu sudah banyak yang mati. Jadi untuk yang kabupaten sih kami sudah diperbarui lah ya, tinggal mereka dekatkan ke bupatinya masing-masing begitu, seperti yang sudah pengalaman yang dulu lah gitu. Untuk yang provinsi, kalau kita tuh yang seperti yang disampaikan tadi ya, kita tuh mengacu SK, mohon bantuan untuk SK. Kami sudah mengajukan beberapa bulan yang lalu kepada Pak Sekjen untuk sudah mengajukan susulan kepengurusan yang baru, cuman belum dikeluarkan. Jadi dasar kami ke gubernuran gitu. Legalitas itu ya, insya Allah. Dan untuk yang di Kalbar, ya karena kita kedekatan dengan gubernur, ya mudah aturan sekarang pemerintahan ini terputus Kiai. Ya. Yang ada kecuali ada instruksi mudah-mudahan itu. Kalau yang namanya setiap DPC, setiap kabupaten kalau mau mengajukan ke pemerintahan tetap 1 tahun sebelumnya baru diberi bantuan. Itu sementara dari kami. Atas nama DPW Kalbar dan semua DPC sangat berharap suksesnya acara
suksesnya acara Rakernas yang pertama untuk periode kita ini. Amin, amin, amin ya Allah. Ke depan insya Allah akan berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Kiai. Ya. Baik Kiai, mungkin dari Pak Sekjen yang kaitan dengan SK tadi sudah disampaikan juga kalau kita di bulan ini sampai dengan Juli itu maksimal kita sudah menyelesaikan seluruh SK-SK yang memang sudah overdue ya Pak Sekjen ya. Karena ada beberapa SK baik di DPW yang ada di Pulau Jawa, di luar Jawa, ini ada beberapa yang mungkin overdue lah nanti untuk segera ada penyelesaian. Kalau untuk di DPC nanti setelah dari DPW ada pelaksanaan untuk pembaharuan atau SK baru, nanti DPC akan langsung mengikuti bisa di SK-kan baru oleh pengurus yang baru karena overdue-nya kan nanti akan bertingkat dari mulai tingkat DPW sampai ke tingkat DPC. Demikian. Jadi ini yang pertama dari tempatnya Kalbar, paling tidak ini yang untuk SK untuk disegerakan berarti ya ada pengurus baru yang nanti legalisasi untuk laporan untuk supaya bisa dilaksanakan gitu. Monggo ada yang lain lagi, monggo Kiai. Oke, silakan Kiai. Pak Sekjen, dipertajam lagi Pak Sekjen masalah yang berkaitan dengan akomodasi ke sana Pak. Karena ini penting ini, jangan sampai nanti pas ada Wapres yang hadir dari kawan-kawan cuma seperti ini 28 orang misalnya. Ya. Monggo ini termasuk hal yang krusial nih Pak Ketum, Pak Sekjen, Pak Ketum yang berkaitan dengan akomodasi transportasi sampai ke lokasi. Kawan-kawan Jawa Barat nih, para DPC yang sudah masuk, monggo kalau mau disampaikan. Mohon izin masuk. Oke, silakan Pak Sekjen. Terima kasih Pak Yan. Barangkali yang pertama saya ingin menyampaikan, insya Allah rundown acaranya yaitu selama 3 hari, yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 Agustus. Hari Rabu, hari Senin, kita harapkan pemberangkatan, kemudian hari Selasa itu sampai di Surabaya, kemudian registrasi sampai jam 12 siang. Nah, acara pembukaan nanti kita mulai jam 1 siang, kemudian malam kita masih ada acara seminar kebangsaan, kemudian nanti hari Selasa juga demikian, pagi ada, malam ada. Di sela-selanya nanti kita gunakan untuk rapat-rapat dari kita. Kemudian hari Selasa itu juga kita selesaikan nanti. Kemudian hari Rabunya kita pagi itu ada jalan santai, dan insya Allah seperti yang diharapkan oleh Mbak Yai, Pak Ketum, itu kita ada nanti kegiatan itu, dan kita juga nanti olahraga bareng, kira-kira begitu untuk rundown acaranya. Jadi sampai nanti jam 12, jam 1 siang kita selesai. Kemudian untuk tadi yang berkenaan dengan radiogram tadi beritanya sudah disampaikan lengkap oleh Pak Ian, dan memang demikian adanya untuk radiogram itu. Bahwa memang tidak hanya dari DPP yang menyampaikan, mohon dari DPW dan DPC ini juga aktif untuk menyampaikan radiogram itu atau konfirmasi dari radiogram itu gitu. Ini tentunya kalau konfirmasi ya berarti ada surat yang diajukan oleh DPC untuk bisa mengajukan kepada Pemdanya masing-masing. Dan ini nanti kami akan sertakan di dalam kegiatan ini, yaitu rundown acara dan panduan dari pelaksanaan. Jadi termasuk nanti kostum apa yang digunakan, ini nanti akan kita atur di dalam panduan pelaksanaan Rakernas kita gitu. Jadi selama 3 hari nanti mohon menyesuaikan dengan panduan itu. Nah, untuk mendapatkan panduan dan rundown acara itu, kami mohon dari DPW dan DPC ini sudah melalui DPW, mohon ini untuk SK kepengurusan ini segera disampaikan kepada kami. Nanti akan kita data, beberapa yang lalu sebenarnya sudah ada beberapa DPW yang sudah menyampaikan. Nah, ini mohon
untuk melengkapi dari DPW nanti kita surati, kemudian juga kalau yang kaitan dengan SK kita juga berikan SK terbarunya sesuai dengan apa yang telah kita sepakati dalam rapat DPP. Kemudian untuk pelaksanaannya, saya kira kalau kita semua semangat, DPW Jawa Barat saja kalau aktif, betul-betul aktif, Kiai Rozak ini mengumpulkan DPW-nya itu ada 35 DPC itu. Jadi nggak mungkin nanti 28 yang hadir, tapi 35 itu minimal kalau DPW Jawa Barat saja yang datang gitu. Nah, tapi kalau kita semua kompak semua, saya yakin target 500 peserta dari pelaksanaan Rakernas itu insya Allah akan tercapai gitu. Dan ini Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, ini saya kira DKI dan Jogja, ini saya kira Banten, ini saya kira tidak ada persoalan sebenarnya. Hanya saya malah berharap koordinasinya yang barangkali saya tunggu gitu. Untuk Jawa Barat belum mengumpulkan ya Kiai Rozak ya, Pak Ketua DPW. Ini untuk Jawa Barat belum. Mohon nanti segera koordinasinya supaya bisa kita segera. Apa Mas? Apa Mas? Nah, iya, Kiai Rozak, Kiai untuk Jawa Barat belum ya, belum mengumpulkan DPC-nya ya. Sekali lagi. Ada kan sudah masuk ini? Belum saya terima ya untuk DPC-nya. DPC-nya. Yang dulu ya. Iya, mohon diserahkan Kiai Rozak. Nanti kita iya, makanya saya tunggu itu. Jadi jangan sampai nanti 28 yang hadir Kiai ya. Jadi 35 saya berharap Jawa Barat itu hadir semua, gitu Kiai ya. Ya. Oke, yang lain barangkali itu yang ini barangkali melengkapi dari apa yang saya sampaikan tadi. Untuk koordinasi dari panitia lokal nanti kami akan segerakan untuk bisa dikoordinasikan. Dan saya kira untuk panitia lokal tidak banyak yang dikerjakan karena sudah dicicil oleh panitia lokal. Saya kira demikian Pak Ian, para Kiai, terima kasih atas perhatiannya. Monggo saya kembalikan lagi. Mas Irman. Silakan Kiai, silakan. Pertajam dulu menurut saya tentang akomodasi transportasinya kalau seandainya radiogram itu mentok dan sebagainya supaya nanti saya enak ngomongnya sama kawan-kawan di DPP itu. Iya, baik Kiai. Jadi ini upaya yang panitia sudah lakukan Kiai. Kami mencoba ada beberapa hal. Yang pertama, memang upaya radiogram ini mengurangi dari sesuai dengan moto kita Kiai, bahwa IP ini berusaha untuk mandiri, berdaya dan inovatif. Sehingga kemandirian ini kami berharap tidak semuanya, tidak full pelaksanaan itu ditanggung oleh DPP, tetapi kami berharap ini juga nanti ada itu bentuk kepedulian secara bersama. Persoalan nanti dari DPW dan DPC itu ternyata mampu untuk mengkoordinasikan dengan lebih baik, saya kira itu rezekinya gitu. Nah, ini kami berharap. Jadi untuk sampai pelaksanaan dan mudah-mudahan sampai untuk penginapan pun kami siapkan, insya Allah gitu. Penginapan, kemudian radiogram, sampai pelaksanaan selesai, ini konsumsi dan sebagainya ini kita coba untuk sediakan dan peserta tinggal datang gitu. Nah, mohon untuk datangnya ke sini, ini barangkali mohon dikoordinasikan. Saya kira kita sama-sama belajar untuk berkoordinasi lebih baik sehingga nanti apa yang kita rencanakan ini tercapai dengan baik pula gitu. Ini bentuk dari kemandirian kita. Mudah-mudahan menjadi kebiasaan dan saya kira kalau Ketua DPW IP Jawa Barat itu luar biasa sudah. Monggo sudah lanjut Kiai. Oke, saya kira demikian. Bisa terbuka sidik lah untuk politik, Pak Yan. Halo Kiai, Buka sidik untuk politik lah.
Iki lo, Mbah Ketum iki lo kok jangan terlalu tertutup sama politik, Mbah. Terima kasih. Buka TV kan masalah politiknya, Mbah. Mengingkari fenomena politik tahun 2024 ya. Itu memang sesuatu yang wajib kita respon. Tapi nanti politik itu bukan berupa gerakan-gerakan pragmatisme. Karena yang pertama, sebetulnya IP periode ini dalam tanda petik untuk menyehatkan cara pandang politik kita. Ya, kita sangat hati-hati transaksi transaksional politik itu karena ya pengalaman kita biasanya dimanfaatkan untuk mobilisasi. Akhirnya yang terjadi apa? Kita mengeluh hanya menjadi tukang dorong mobil mogok, kita hanya jadi pemadam kebakaran. Setelah itu kita akan ditinggal. Itu yang kita harus hati-hati sekali. Itu fakta lapangan. Yang kedua, seperti tadi, yang namanya pesantren sebagai lembaga keagamaan itu harus berkontribusi pada kepentingan-kepentingan bangsa. Termasuk juga kita memberikan pandangan-pandangan strategis bagaimana cara pandang kita, dan itu nanti akan menjadi rekomendasi. Jadi mungkin nanti ada rekomendasi politik untuk disampaikan kepada pemerintah. Pemerintah apakah rekomendasi itu berupa himbauan kepada partai-partai, himbauan kepada penyelenggara pemilu untuk transparan, adil, dan edukatif, itu nanti berupa rekomendasi. Jadi kalau soal manuver-manuver lokal, saya tidak membatasi, kan itu hak personal, tapi harus tetap memperhatikan memperhatikan dignity, marwah, baik itu marwah kiainya maupun marwah pesantren. Itu penting sekali. Sorry Bapak Ibu sekalian ya, saya termasuk orang yang sangat resisten terhadap hal-hal semacam itu. Jadi kita tidak ingin masa penyembuhan IP dari luka-luka yang lama itu nanti justru terhambat karena manuver-manuver lokal yang kurang menjaga muruah kita. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi kaitan ini cukup jelas, nggih. Memang ada beberapa sisi yang kaitan dengan IP, dan kita pun kemarin sempat belum jadi, memang kita wacanakan sampai kita menyelenggarakan seminar kaitan dengan politik ya, yang seminar ini juga di dalam IP, dalam arti di dalam IP itu beberapa pengurus di IP pun juga banyak yang memang berada di partai dan menjadi praktisi di politik, juga menjadi entah itu di calon legislatif atau di tempat yang lainnya, ini juga cukup banyak. Lah pada posisi sekarang ini kita juga perlu membangun semacam kayak bukan wacana, tapi membangun wawasan baru sehingga nanti ada pembelajaran politik secara sehat, artinya secara sehat karena kita akan mengetengahkan ilmu politiknya, bukan bagaimana ketika nanti bergabung dengan satu partai atau salah satu misalnya di pencalonan, tapi lebih ke arah memang diskusi tentang bagaimana kaitan politik sampai dengan bisa jadi outputnya itu membawa IP kepada salah satu pencerahan kepada pemerintah ataupun pelaksana ataupun pengawas dari proses pemilu, yang notabene IP juga menjadi salah satu bagian bangsa ini yang punya hak untuk menyampaikan aspirasi atau menyampaikan semacam kayak saran, masukan, bahkan kritik pedas pun sebenarnya diizinkan. Misalnya terjadi ada kemungkinan-kemungkinan yang berbagai hal, karena ini fenomena ke depan, ini masih dalam beberapa rabaan di politik. Saya tidak pernah bahas politik di tempatnya IP ya, di organisasi, dari sisi luar juga hanya sebatas mendengarkan dari beberapa orang-orang yang mungkin memang berkutat langsung baik di dunia politiknya langsung ataupun sebagai pengamat politik, dan memang banyak sekali tentunya hal-hal yang mengagetkan, keputusan-keputusan yang kaitan politik yang terjadi sekarang ini. Tarik ulur yang sekarang ini belum menjadi
resmi sebagai calon presiden dan wakil pun sekarang sudah tarik ulurnya luar biasa. Dan itu juga ada beberapa partai yang tentunya atau beberapa kandidat yang sudah mulai merapat ke beberapa pengurus di IP juga, itu sudah mulai, karena memang kita di IP itu juga termasuk sesuatu yang hangat, yang punya daya magnet. Karena kita dengan sebutan Ikatan Pesantren itu punya daya magnet untuk kegiatan perpolitikan. Nah, ini sekarang ini memang kita tidak melakukan politik praktis yang berbasis di organisasi Ikatan Pesantren Indonesia, tapi masing-masing dari anggota IP, masing-masing pengurus secara pribadi, ya dipersilahkan saja kaitan dengan di partai manapun, karena itu juga hak sebagai warga negara, yang hak itu merupakan hak asasi yang tidak boleh dinaungi oleh organisasi atau dipisahkan oleh organisasi berkaitan dengan hak asasinya di masing-masing. Kira-kira kalau dengan kaitan politik demikian, dan semoga nanti kita juga tetap meramaikan kancah pemilu di 2024 secara aktif dengan bentuk kita seminar atau bentuk dengan kita propaganda politik sehat, propaganda pemilu sukses, pemilu bersih dan lain-lainnya. Itu beberapa hal yang ya kita memang harus eksis ke sana, tidak berkaitan dengan politik praktisnya, tapi kita mensupport secara negara sebagai salah satu organisasi yang bernaung di Indonesia. Monggo silakan dari para kiai kaitan dengan Rakernas, sudah mendekati jam sholat asar. Kalau kaitan dengan Rakernas tidak ada masukan lagi ya, tidak ada saran lagi. Sebagaimana yang kita juga rencanakan ini, tapi belum semuanya menyampaikan aspirasi sebenarnya. Jadi kami juga tentunya mengharapkan ada aspirasi, ada masukan dan saran, baik juga termasuk evaluasi dari Rakernas yang sebelumnya sebagai salah satu perbaikan untuk Rakernas ke depan, secara tertulis dari DPW, dari DPC, itu juga kita nantikan bisa nanti langsung dikirim ke Sekjen ya. Karena kalau misalnya hari ini kita lebih banyak bertukar pikiran, terus bersilaturahim, ketemu lagi, menghangatkan suasana lagi, karena juga mungkin beberapa saat tidak di dalam kancah meeting seperti ini. Secara detail masukan-masukan bisa juga nanti disampaikan ke Sekjen, dan nanti dari Sekjen akan disampaikan kepada panitia, di panitia nanti baru akan diolah mana yang memungkinkan untuk bisa dilakukan saran atau masukan apapun. Jadi memang DPW, DPC memiliki hak untuk menyampaikan saran masukan apapun, dan itu nanti dari DPP, dari panitia juga nanti akan tentunya mengolah mana yang mungkin, mana yang belum dimungkinkan, mana yang tidak dimungkinkan. Baik, Bu Reni, raise hand. Kami persilahkan, silahkan langsung aja Bu Reni, silahkan. Ya, terima kasih Pak Sekjen. Sedikit setelah saya mengikuti banyak yang disampaikan teman-teman, sepertinya Rakernas kita itu lebih baik mengarah ke internal ya. Jadi perbaikan organisasi, kemudian kalau dulu kan pikiran kita mau mengundang banyak tokoh-tokoh nasional. Jadi yang dengan 2024 seperti itu ya. Tadi masukan teman-teman itu perlu kita rangkum gitu Pak Sekjen. Tekan saiki, dikit nek duwe rencana kira jeleki tenan nih. Ngapunten Ketum. Oke, lanjut Bu Reni. Ya. Jadi ini kalau saya boleh sedikit menyimpulkan bahwa masukan-masukan teman-teman dari tadi siang hari adalah paling banyak memperbaiki kondisi internal organisasi Pak Sekjen. Nah, untuk saya ingat beberapa waktu diberi proposal untuk ke beberapa tokoh-tokoh nasional ini, perlu saya tanyakan apakah tetap masih seperti itu konsepnya, ataukah kita hanya berkonsentrasi dengan kedatangan Wapres saja cukup, kemudian selanjutnya kita akan berbicara tentang kondisi internal organisasi. Apabila seperti itu pilihannya, maka itu lebih tepat, karena Pak Wapres kan saya rasa di 2024 ini kita tidak akan terlalu memasuki wilayah politik praktis, tetapi dengan keberadaan beliau kita
memiliki akses langsung dan memanfaatkan apa dari waktu tersisa untuk bisa menguatkan organisasi kita. Mungkin itu yang perlu di akhir pertemuan ini kita sepakati dulu. Jadi untuk beberapa para calon-calon yang akan turun di kontestasi 2024 itu mungkin sedikit kita hanya ya kita colek sedikit aja, tapi tidak seperti yang konsep awal dulu waktu di rumah Pak Farid. Kita akan ingin bergembira ria dengan menyambut datangnya 2024. Mungkin itu yang perlu dibuatkan resumenya Pak Sekjen. Terima kasih. Baik Bu Reni, Baik, beberapa ya. masukan. Mungkin dari Pak Sekjen ada yang mau ditanggapi langsung. Silakan Pak Sekjen. Terima kasih Pak Ketum. Barangkali apa yang tadi disampaikan oleh Bu Hajah Reni ini perlu kita juga pertimbangkan. Beliau memang mengikuti dari awal sehingga dari awal sampai sekarang ini beliau juga ngamati. Saya sepakat, memang tapi di situ ada pembagian dua hal, yaitu yang pertama kita tidak bisa menafikan kondisi sekarang ini atau di tahun gelap 2023 ini. Ini penting sekali juga kita meskipun harapan untuk organisasi kita ini tidak terlalu signifikan, tetapi tetap kita harus lakukan gerak langkah supaya eksistensi organisasi ini bisa tetap kita pertahankan. Paling tidak itu bila perlu kita tingkatkan. Yang kedua, sebenarnya ada juga permasalahan-permasalahan di internal ini yang perlu kita selesaikan secara konkret. Banyak sekali kasus-kasus yang butuh penanganan dari kita. Ada beberapa laporan dari DPC, DPW yang barangkali ini juga perlu perhatian kita. Contoh mungkin yang di daerahnya ada kasus misal terkait dengan pesantren dan kepesantrenan ini juga banyak. Sehingga memang perlu masuk di dalam keprograman IP nanti perlu kita godok secara bersama sehingga nanti tidak merepotkan. Beberapa waktu yang lalu ketika saya juga melalui by phone pun juga untuk yang contoh yang kasus di Sumut ini juga coba saya koordinasikan dengan ketua bidangnya. Ketua bidangnya karena dari kepolisian respon dan ini juga cukup efektif untuk bisa langsung teruskan ke Polresta di daerah Sumatera Utara. Nah ini cukup efektif bisa dilakukan. Kemudian juga masih banyak beberapa termasuk pesantren Zaitun, kemudian juga yang lain yang pelecehan seksual dan sebagainya. Ini juga tentunya menjadi perhatian kita dan ini cukup banyak sebenarnya kasus-kasus ini. Nah ini barangkali perlu juga menjadi perhatian kita sehingga komposisi dari Rakernas kita, saya berharap ada komposisi dari sekeliling kita eksternal itu kita juga perlu perhatikan karena di tahun politik ini. Kemudian berkaitan dengan keprograman ini banyak sekali sebenarnya yang perlu kita garap. Termasuk yang itu juga nantinya mengangkat potensi-potensi IP seperti halnya Lemhanas. Lemhanas ini juga menunggu sebenarnya. Kalau kita berani secara mandiri, Lemhanas itu menyiapkan program untuk IP sebenarnya. Mau via Zoom atau mau lewat itu kita adakan di satu tempat begitu. Tapi ini memang memerlukan sekali lagi kemandirian kita. Jadi Lemhanas ini kalau misal kita bisa menggerakkan dari potensi kita di IP ini tentu akan banyak sekali yang barangkali nantinya bisa menjadi trainer dari Lemhanas gitu. Nah ini penting juga untuk kita. Kemudian juga dari dari Dirjen Haji ini juga kita juga sudah komunikasi jauh terkait dengan tour leader, tour guide yang ini biasanya bidang garapannya Pak Yan ini juga mempersilahkan sebenarnya. Nah ini makanya nanti kita berikan ruang beliau untuk Dirjen Haji itu supaya juga memberikan nanti langkah-langkah gerak yang bisa kolaborasikan, disinergikan dengan Kemenak ini yang berkaitan dengan umroh haji ini kira-kira apa saja nanti. Baik itu dari sisi potensi kita,
bahkan lebih jauh kalau seandainya potensi-potensi IP ini punya bisnis misal yang berkaitan dengan umroh haji dan sebagainya, ini barangkali masih bisa kita komunikasikan untuk paling tidak itu akan membawa berkah buat IP gitu. Ini harapan-harapan yang tentunya perlu kita hitung gitu. Saya kira saya juga kangen ini Kiai Ali ini. Dulu sering nyapa saya, sekarang jarang ini Kiai. Oke, saya kira begitu. Kalau Bu Haji ini saya sering ketemu di Surabaya, nanti barangkali panitia lokal Bu Haji nanti kita coba untuk segera adakan rapat dan mohon nanti Bu Haji ini bisa support bantu kita untuk mana yang kurang pas, mana yang perlu kita perbaiki, kita nanti perbaiki. Terus untuk yang tadi panduan dan sebagainya, insya Allah mudah-mudahan tidak tidak jauh dari harapan dari DPW maupun DPC, sehingga kita melaksanakan rakernas itu lebih nyaman gitu. Saya kira demikian, Pak Ian. Terima kasih, Bu Haji Reni. Barangkali demikian. Terima kasih. Baik, Pak Sekjen, Bu Reni yang telah menyampaikan tadi saran masukan, dan juga ada beberapa yang disampaikan oleh Pak Sekjen kaitan dengan masukan dari Bu Reni. Ini kayaknya Kiai Ali udah siap-siap nih, udah naruh cerutunya, sudah pelanggan, udah siap-siap nih. Ya. Jadi harus menyampaikan tadi ini, Kiai. Monggo Kiai. Tasih mute Kiai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para Kiai, Ketum, Wabil Khusus, karena saya secara pribadi ataupun lembaga IP Kaltim ikut bertanggung jawab karena saat itu menjadi tim formatur. Bagaimana di PPIP ini beserta jajaran ke bawahnya bisa sama-sama bersinergi. Yang kedua, saya ngasih saran saja, sudah saya sampaikan di di Google Form yang tadi pagi saya tulis. Pertama, penguatan organisasi ini yang sangat penting, apalagi alasan ketum tadi juga memang masuk akal, tapi jangan selalu menjadi alasan bahwasanya COVID adalah kendala bagi organisasi kita. Itu sudah berlanjut, kita tatap masa depan yang lebih baik. Untuk itu saya sepakat juga dengan Mas Yan tadi bahwasanya untuk perpolitikan memang dikembalikan ke oknum masing-masing, person masing-masing, tidak membawa lembaga IP baik di daerah ataupun di pusat. Jadi saya setuju dengan Bu Reni tadi bahwasanya fokuslah kita memperkuat kelembagaan kita di internal ke dalam, jauhkan gimmick-gimmick politik dibawa ke acara rakernas, karena itu nanti akan ribut. Karena di grup saja kalau sudah bicara politik itu pasti ribut, kan gitu. Di grup saja kalau sudah bicara politik itu pasti akan ribut. Jadi nggak usah banyak-banyak program, bahwasanya apa yang sampaikan Sekjen tadi juga perlu kita fokuskan saja 2 hal itu aja sudah bisa berjalan aja, aku rasa sudah bagus. Bagaimana kerjasama kita dengan Lemhanas dan bagaimana dengan Dirjen Haji, barangkali 2 hal itu saja kita fokus saja, insya Allah bisa berjalan aja sudah luar biasa. Jangan seperti, mohon maaf aja, kita kritisi saja, termasuk kritisi diri saya pribadi, banyaknya program dari hasil rakernas toh ternyata juga tidak bisa berjalan. Nah, bagaimana yang sudah nyata ini, apalagi kerjasama dengan Lemhanas, kata MUU sudah ada, di acara rakernas itu supaya tidak membuang-buang waktu dan membuang-buang tenaga, bagaimana kita manfaatkan juga kegiatan yang diberikan oleh Lemhanas, itu kita sambut baik. Supaya nanti kepulangan rakernas itu di masing-masing daerah juga nyambung dengan pemerintah daerahnya masing-masing tentang Lemhanas. Oke, jadi itu saja mungkin masukan dari saya untuk tanggung jawab moral saya. Bagaimana penguatan organisasi ini, IP ini betul-betul diperhatikan. Yang selanjutnya, yang terakhir barangkali
karena memang kita sudah mendekati tahun-tahun politik, sekali lagi saya tegaskan, jangan diikut-ikutkan dalam rakernas nanti supaya tidak semakin ribut. Kita menjaga jarak dengan calon manapun, capres ataupun cawapres. Kalau toh ada anggota yang kepengen berpolitik tapi tidak membawa bendera IP. Barangkali itu Mas Yan. Dan yang paling akhir semestinya saya menghendaki itu setiap kegiatan rakernas dan lain sebagainya. Mohon maaf saja, tanggung jawab kita ini tidak tanggung jawab keluar saja, dalam luar memang bertanggung jawab, sehingga kalau bisa ke depannya, ini sudah sering saya sampaikan, tapi barangkali memang terkait dengan kehadiran Wapres dan lain sebagainya, Mbok Yau di hari-hari libur. Bayangkan awal Agustus itu pesantren, madrasah, sekolah baru, tahun ajaran baru. Kalau pimpinannya aja keluyuran, walaupun di pesantren nggak ngapa-ngapain juga. Kalau pimpinannya itu meninggalkan tempat dalam kondisi baru-baru awal masuk, itu juga agak riskan, Pak. Ini yang kita alami. Barangkali berbeda, kalau toh dianggap berbeda, memang berbeda di Jawa dengan luar Jawa. Kalau saya legowo, kami legowo bahwasanya kegiatan selalu di Jawa, itu ya bentuk bagaimana kepedulian kami terhadap IP. Walaupun seringkali saya bergayaan di grup, kenapa kok tidak diadakan di luar Jawa sekali-kali? Karena luar Jawa pun Indonesia juga. Barangkali saudara saya, Ketua IP Kalbar itu juga menghendaki, bahkan tuan rumah di Kalbar pun siap. Padahal barangkali transportasi saya itu lebih banyak ke Kalbar daripada ke Jawa semestinya. Tapi nuansa Indonesia sentrisnya itu ada, tidak Surabaya. Kata Kiai Jodi, memang yang ada hotel itu cuma Surabaya doang katanya. Ya, jadi pengalaman Trijaya pun sudah masih kita ingat kok sampai sekarang. Foto aja belum saya hapus. Itu barangkali, tapi kan ini sudah dan Wapres siapnya memang awal Agustus seandainya, ya apa boleh buat. Tapi ya kami hanya bisa berharap mudah-mudahan segala sesuatu dimudahkan Allah. Tapi kalau boleh usul ya memang di hari-hari libur. Dulu Desember awalnya katanya mau rakernas, saya tunggu-tunggu hari liburnya juga sampai sekarang alhamdulillah baru ada nadinya diadakan pada bulan Agustus. Prinsipnya ayo kita maju bareng menguatkan organisasi IP. Itu saja barangkali Pak Ketum, mohon maaf kalau rokoknya habis nanti ngomong saja Kalbar itu siap kirim rokok Pak Kiai. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ini kalau rokok dari Kalbar, kalau kopi ini dari Kiai Ishak di Aceh udah siap ini. Baik, Kiai. Oke, monggo. Kiai Yudi udah siap ya, Ali? Ya, siap. Rokok ready. Insyaallah. Monggo lanjut. Oke. Baik, mungkin dari Pak Sekjen sudah bisa menampung beberapa hal ya, karena ini juga kita rekam supaya nanti kita bisa memutar balik lagi bermasukan juga. Tadi sudah disampaikan oleh Kiai Ali juga beberapa hal, termasuk mengupas menggarisbawahi dengan kaitan di politik, terus ada kegiatan agenda di tahun ajaran baru, karena memang di tempat saya di pondok juga baru masuk memang di tanggal-tanggal itu kebetulan setelah libur beberapa ini dan penerimaan ya, ini masih proses penerimaan. Baik, para Kiai. Kita sudah memasuki, kalau di tempat saya sudah ini baru saja adzan asar, udah telat itu sebenarnya. Kalau di sini kan kalau adzan kalau udah nunggu pulang dari sawah baru pada adzan di masjid gitu. Ada lagi yang mau disampaikan dari Pak Sekjen, yang mau disampaikan untuk mengakhiri dari acara ini juga dari Ketum? Baik, terima kasih Pak Yan. Saya kira bagus sekali memang apa yang disampaikan oleh Kaltim, Kiai Ali, itu perlu kita pikirkan untuk kedepannya, tidak hanya di Surabaya, Jakarta itu. Saya kira di daerah memang perlu, tetapi memang mohon maaf, barangkali saat ini memang kepanitiaan ini terdukungnya masih di wilayah Surabaya gitu. Mudah-mudahan ke depan bisa daerah lain. Dengan kita belajar kemandirian ini, kita mencoba pelan-pelan supaya IP ini secara mandiri ini bisa melakukan gerak langkahnya secara secara pasti gitu. Ini barangkali alasannya saya kira mungkin ini klise tapi itu adanya gitu.
Saya kira demikian untuk pelaksanaan rakernas ini. Saya tadi sudah sepakat untuk secara pribadi ini, karena memang ini sudah digariskan oleh Pak Ketum, oleh Kiai Muhaimin, bahwa untuk pelaksanaan rakernas ini kita berbagi, artinya tidak keluar saja, tetapi internal ini kita benahi. Bahkan konsentrasi beliau itu lebih mengarah kepada internal dari IPI ini. Saya kira demikian. Terima kasih, Pak Ian. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Dari Pak Ketum, ada yang mau disampaikan sebagai penutup acara, Pak Ketum? Masih mute, Yai? Nah, terima kasih atas masukan-masukan smart-nya. Dan itu semua bukan karena persoalan-persoalan kecemburuan, tapi memang melihat fakta-fakta yang perlu kita perbaiki. Nanti kita tampung semua. Kalau daya tampungnya juga bisa overload karena potensi yang dimiliki oleh IPI juga tidak sebesar prediksi atau proyeksi dari teman-teman ya. Kita bisa menyelenggarakan dengan menghadirkan Wapers ini sudah satu prestasi yang akan membawa marwah IPI terutama di Jawa Timur karena lahirnya di sana. Jadi kecemburuan-kecemburuan kok tidak keluar Jawa itu sebetulnya meskipun itu bisa kita terima, tapi ada faktor-faktor objektif yang kemudian mengharuskan kita kembali lagi ke tempat kelahiran IPI, yaitu di Jawa Timur. Itu hal-hal yang perlu kita perhitungkan. Nanti kalau ada acara di luar Jawa misalnya, saya sudah menawarkan siapa yang akan menyelenggarakan, saya siap hadir secara mandiri. Itu persoalannya di situ. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Yan, ditutup aja. Saya Baik, terima kasih Kiai Abdul Muhaimin, Ketua Umum Ikatan Pesantren Indonesia, dan juga tadi Pak Sekjen untuk menutup dengan beberapa hal pada siang ini. Saya tidak perlu meresume atau menggarisbawahi dari apa yang kita bahas, kita sharing, yang kita diskusikan pada siang ini sampai dengan sore ini. Nanti kita akan sharekan untuk rekaman dari diskusi ini, sehingga nanti tetap kita bisa mengingat, mengulangi apa yang menjadi masukan-masukan dari kita semua, mana yang nantinya akan segera diolah dan lain-lainnya. Karena bentuk sekarang kalau kita meeting dan lain-lain sudah bentuk rekaman, tidak ada notulen meeting lagi, bentuk rekaman yang akan kita ulang, kita putar. Demikian. Dan ini kami mohonkan kepada Kiai Ali Mahmudi dari Kaltim untuk memimpin doa penutup. Kiai Ali Mahmudi masih di posisi nggih? Ya Izudi Kang Sepuh. Saya masih muda. Kiai Yudi di mobil sakit nggih, Kiai? Kualat ya, Kiai, saya kualat nanti. Kiai Mahmudi aja. Kiai Ali. Kualat Kiai saya Ali nanti. 28. Ya, yang doa jangan saya, doa saya nggak mandi kok. Monggo ya Izudi. Fadhol. Doa saya nggak makbul soalnya. Belum lulus doanya Kiai Muhaimin sampai hari ini katanya. Balik ke ketum. Ketum doanya tidak makbul. Ketum yang doa. Sudah tiap hari berdoa ternyata belum diberi. Monggo Kiai Ali aja. Monggo Kiai Ali Mahmudi. Silakan. Monggo Kiai. Ketua Kalbar. Monggo Kiai Izudi. Waduh, ini memperlama ini model feodalisme pondok ini. Aduh. Kiai Rozak mana Kiai Rozak? Monggo ya, ketum aja, ketum.
إلى هذه النية وعلى هذه الحاجة وعلى حاجاتنا وحاجاتكم ومقاصدنا ومقاصدكم ومقاصد كل أهل الخير استجب دعانا بكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام بالسر وبحق وبعوض الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مسلمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وعظنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بحق محمد صلى الله عليه وسلم اخرسنا بعينك التي لا تنام واكفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت ثقتنا ورجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أستودع الله الذي لا تضيع ودائع نفسي ومالي وأهلي وأولادي وأحبائي وأصدقائي وخصوصا Ikatan Pesantren Indonesia min syarri kulli syarrin min syarri kulli dabbah anta akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah pada Kiai Abdul Muhaimin, kami haturkan terima kasih yang sudah sekaligus memimpin doa pada akhir acara ini. Saya pada siang ini yang mengajak, yang membawakan acara dari awal tadi sampai dengan akhir, banyak kekurangan, banyak hal yang khilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang menjadi niat kita menuju kemanfaatan, kebaikan, kemuliaan, dan menjadi catatan ibadah untuk kita dengan sebuah tujuan bahwa kita akan memberdayakan, memakmurkan bersama Ikatan Pesantren Indonesia, sehingga benar-benar pada periode ini kita juga mampu bangkit setelah masa tidur, kita bisa mandiri, berdaya, inovatif, dan kita bisa benar-benar berkhidmat di IP dengan sebaik mungkin sebagai sarana salah satu ibadah kita. Allahumma amin. Kita tutup pada acara ini dengan banyak hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk Zoom langsung saya akan lakukan end of all, sehingga nanti akan langsung secara otomatis keluar dari Zoom ini, dan recording record untuk Zoom akan segera kami sampaikan secepatnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa, Dek?